Kamu bohong kan? Kamu pernah jadi selingkuhannya Mas Aris kan? Bahkan aku udah pernah. Cukup. Perselingkuhan memang menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang sedang menjalani hubungan asmara. Bagaimana tidak? Laki-laki dan perempuan, mulai dari orang biasa hingga politisi bahkan anggota dewan, semua punya kesempatan yang sama untuk selingkuh. Lantas, apa itu selingkuh? Dan mengapa selingkuh bisa menjadi candu yang berbahaya bagi seseorang? Selamat datang di MD Universe. Selingkuh itu candu. Nah, sebelum lebih jauh, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu definisi dari selingkuh. Para ahli berbeda pandangan mengenai definisi selingkuh. Esther Perel, seorang relationship expert, menuliskan dalam bukunya The State of Affair: Rethinking Infidelity. Ia menyatakan bahwa perselingkuhan melibatkan paling tidak 1 dari 3 elemen, yaitu kerahasiaan, keterlibatan emosional, dan hubungan seksual. Jadi, bisa digarisbawahi bahwa selingkuh adalah bentuk ketidaksetiaan pasangan karena memiliki hubungan dengan orang ketiga secara emosional, entah melalui chatting, lirikan mata, atau bahkan berhubungan intim. Ada banyak sekali alasan mengapa orang bisa selingkuh. Yang pertama adalah tidak puas dengan apa yang telah ia miliki. Kita pernah dong dengar istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Jomblo pengen nikah, udah nikah pengen istri 2. Jomblo pengen punya pacar, udah punya pacar pengen gandeng cewek lain. Ketidakpuasan inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya perselingkuhan. Sebuah survei yang dilakukan oleh website Superdrug Online Doctor misalnya, dengan 2000 responden dari Amerika dan Eropa menyatakan bahwa laki-laki berselingkuh karena bertemu dengan wanita yang lebih menarik, sedangkan perempuan berselingkuh karena kurang mendapatkan perhatian dari pasangannya. Singkatnya, kebanyakan laki-laki berselingkuh karena urusan fisik, sedangkan perempuan kebanyakan berselingkuh karena urusan hati dan perasaan. Alasan yang kedua, karena mungkin ada sesuatu yang tidak ia dapatkan dari pasangannya. Apapun itu, entah kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian, kurang apresiasi, ataupun yang lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil studi yang dipublikasikan dalam The Journal of Sex Research yang menyebutkan bahwa faktor utama perselingkuhan adalah karena kurangnya rasa cinta antar pasangan. Namun, alasan-alasan di atas tidak bisa menjadi pembenaran untuk selingkuh. Toh karena jika memang ada yang kurang dari pasangan, maka bisa dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah dilampiaskan dengan berselingkuh. Di Indonesia sendiri, perselingkuhan menjadi salah satu faktor terbesar yang memicu perceraian, selain faktor ekonomi. Uniknya lagi, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh aplikasi kencan bernama Just Dating menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat perselingkuhan terbanyak nomor 2 di Asia Tenggara setelah Thailand. Nah, kita kembali ke poin awal. Memang seenak apa sih selingkuh itu? Dan kenapa banyak yang berani melakukannya padahal akan menghancurkan sebuah hubungan? Benarkah selingkuh itu candu? Ini adalah Susan Berger, seorang konselor perkawinan dari San Francisco. Ia pernah menulis dalam jurnal pribadinya, saat kita jatuh cinta, dopamin atau hormon kebahagiaan akan membanjiri otak dan menimbulkan efek bahagia yang tiada tara. Dopamin inilah yang membuat sensasi selingkuh terasa begitu menyenangkan. Efeknya serupa dengan ketika seorang menggunakan obat-obatan terlarang. Oksitosin atau hormon cinta juga ikut andil dalam drama perselingkuhan ini. Semakin banyak waktu dihabiskan bersama selingkuhan, maka makin banyak oksitosin yang akan dilepas. Kondisi ini akan meningkatkan hasrat keintiman dan bikin ketagihan. Jadi jangan heran, mereka yang selingkuh akan terlihat lebih bahagia. Itu karena otak mereka bereaksi persis seperti perilaku pecandu narkoba. Sekali selingkuh, pasti akan selingkuh lagi. Kalimat ini ternyata ada benarnya juga. Dalam jurnal Archives of Sexual Behavior misalnya, bahwa mereka yang pernah berselingkuh di hubungan cinta sebelumnya punya kemungkinan 3 kali lebih besar selingkuh lagi di kemudian hari. Lantas kenapa bisa begitu? Alasannya simpel, karena selingkuh punya sensasi tersendiri. Memiliki pengalaman berselingkuh yang menyenangkan akan memunculkan persepsi bahwa selingkuh itu menyenangkan. Jika sudah begitu, maka bukan tidak mungkin orang itu akan melakukan perselingkuhan lagi dan lagi.
Jadi kalau ada yang bilang seperti ini, maaf sayang, aku hilaf, aku janji gak akan selingkuh lagi. atau seperti ini, Janji deh, gak selingkuh lagi. jangan mudah dipercaya. Selingkuh memang terlihat menyenangkan, tapi ingat, tidak semua yang enak itu menyehatkan. Lepas dari perselingkuhan persis seperti pecandu yang harus dipisahkan dengan candunya. Sulit dan pasti akan sangat sakit. Tapi setelah itu akan lebih lega dibandingkan saat masih mendua. Merasa tidak puas, tidak mendapatkan apa yang dicari, atau bahkan hanya karena ingin terlihat hebat dalam masalah asmara, menjadi alasan orang-orang untuk berselingkuh. Efek ketagihan dari nikmatnya selingkuh persis seperti bagaimana narkoba itu bekerja. Selingkuh punya sensasi tersendiri yang tidak akan bisa didapatkan ketika bersama pasangan resmi. Inilah mengapa perselingkuhan selalu eksis walaupun sudah jelas menyalahi norma agama dan norma sosial di masyarakat. Selingkuh tidak memandang gender. Semua punya kesempatan yang sama. Laki-laki yang selingkuh banyak, perempuan yang selingkuh tidak sedikit. Sampai jumpa, salam universe.